Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Diabet Channel. Hari ini kita dapat garapan, yaitu motor Vixen NPL. Nah, jadi ini motor kasusnya aki tiba-tiba ngedrop, padahal sudah melakukan pergantian aki, CDI dan kiprok. Tapi dalam jangka waktu 3 hari dia langsung mati. Sedangkan kan kalau motor Vixen NPL ini, kalau misalkan kiproknya bermasalah ya bang ya, jadi pengisian ke akinya otomatis dia tidak normal, tidak maksimal. Yang ada strum yang dari aki kesedot terus ya, kesedot terus. Nah, otomatis nanti di situ aki mulai ngedrop atau mulai melemah. Padahal ini sudah dibawa ke bengkel. Yang intinya ini sudah melakukan pergantian aki, CDI dan kiprok. Kiproknya ini sudah pakai Miuji ya bang ya, sudah pakai Miuji. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita cek. Kita mulai pengecekan dari spool, kiprok, langsung ke pengisian. Begitupun untuk lampunya. Jadi lampunya tuh kalau misalkan mesin dingin dia normal ya ya. Nah, kalau misalkan mesinnya dingin, lampu dia normal. Tapi kalau misalkan panas, si lampu depannya dia redup ya, lampu depannya dia redup. Nah, ini kebetulan si yang punya motor ini itu orang Leuwih Liang, lumayan agak jauh, cuman dia kerja daerah sini. Jadi takutnya nanti di pertengahan jalan jauh ke bengkel, takutnya mogok. Oke bang ya, langsung aja kita mulai pengecekan. Kita mulai dari spool dulu. Kita lihat spoolnya, apakah spoolnya masih bagus atau tidak. Kita buka dulu ya untuk cover ininya nih. Kita cek langsung dari sini nih. Oke bang ya, lanjut. Kita sudah siapkan sebuah kabel panjangnya segini. Jadi sekali lagi, kalau misalkan khususnya untuk Vixen NPL ya, kalau misalkan akinya dia ngedrop, jadi otomatis dia tidak bakal mengeluarkan pengapian ya. Soalnya kenapa? Jadi tidak ada arus 12 volt yang masuk ke CDI ya. Jadi prosedurnya akinya harus bagus. Nah, bisa dilihat ini kondisi akinya, ini masih baru, masih kelihatan seger. Begitupun untuk kiproknya ya, masih baru. Dan CDI-nya, nah bisa dilihat CDI-nya. Ini CDI-nya juga pun ini masih baru ya, kelihatan masih seger. Kalau nggak salah kata si abang ini harganya tuh 650 kalau nggak salah kata si abang. Oke, sekarang kita cek dulu atau pengenalan dulu untuk warna kabel dan fungsinya, khususnya untuk yang dari spool. Nah, di spool ini dia ada 4 kabel ya. Nah, bisa dilihat. Nah, untuk yang pink garis, maksudnya pink polos dan putih polos, ini adalah positif negatifnya pulsar ya. Soalnya kan ini motornya hidup ya. Jadi untuk positif dan negatifnya pulsar ini masih bagus ya, tidak ada masalah. Nah, sekarang kita fokus untuk pengisian. Soalnya kenapa? Ini kan akinya ngedrop, jadi kita fokus ke pengisian. Oke. Kita cabut dulu khusus untuk ini jalur apa namanya? Kabel kedua ini. Nah, kita lepas ya. Ini yang soket yang dari spool. Nah, sekarang kita nyalain motornya. Nah, untuk cara mengecek spool khususnya untuk pengisian masih bagus apa tidaknya, siapkan kabel segini ya, 2. Oke, masukin ke sini 1 sebentar, lewat sini saja biar tidak mudah lepas. Oke, ke sini 1 dan ke sini 1. Oke, nah sekarang kita nyalain motornya. Terus kabel kedua ini salah satunya kita tempelin ke masa, lalu ini gretin ya. Nah, bila mana ada percikan apinya, berarti untuk spoolnya atau untuk pengisiannya dia masih bagus. Sebaliknya yang ini juga ya, harus ada apinya atau harus ada percikan apinya. Nah, sekarang kita nyalain dulu untuk motornya. Oke, kunci kontak on, kita starter. Nah, motor hidup. Mesinnya juga ini agak sedikit ngelet trek ya. Oke, motor hidup ya. Perhatikan. Nah, ini tempel nih. Oh, ini langsung ada serumnya ini. Nah,
perhatikan. Nah ini langsung ada setrumnya. Seharusnya ini tidak boleh ya. Jadi kalau misalkan posisi spool normal, ini ditempel nih, ini gretin. Nah baru kalau misalkan ada apinya, nah baru berarti kan masih bagus, masih normal. Nah kalau ini bisa dilihat nih, wih, dia langsung ada tuh, ngeri bang ya. Nah bisa dilihat satunya lagi, ngeri nih. Berarti kita nggak usah, maksudnya kita jangan dulu ngecek bagian kiproknya, kita langsung aja buka untuk kondisi spoolnya ya. Soalnya kenapa? Dari sini saja dia sudah ketahuan bahwa ini sudah ngeground ya, sudah ngeground. Seharusnya dia tidak boleh ya, tidak boleh ngeground. Oke, langsung aja kita buka untuk kondisi daripada spoolnya, kita lihat. Oke, kita buka dulu untuk blok magnetnya. Ini masalahnya harus diganti ya, udah karatnya ini. Oke. Nah, di sini bisa dilihat atau kita buka dulu ya untuk kondisi spoolnya. Oke, kita langsung aja buka untuk baut L ini. Oke, sudah kita buka untuk spoolnya. Nah, bisa dilihat di sini kita mungkin segini jelas ya. Nah, bahwa dia gosong nih, perhatikan di sini gosong ya, nggak kelihatan ya. Nah di sini ya, perhatikan di sininya gosong, jelas ya, mungkin segini. Kalau dari yang lain sih sepertinya tidak ada, kemungkinan dari sini doang nih ya, kemungkinan dari sini doang. Kita mau konsultasi dulu sama yang punya, apakah mau diganti atau mau diakalin. Jadi gini, kalau mau diakalin, jadi untuk gulungan yang ini jangan dipakai. Jadi nanti di sini diputus, di sini diputus ya. Nah lalu disambungin. Jadi yang ini jangan dipakai. Jadi kalau misalkan ini dipakai, nanti kan kalau misalkan ada yang bertanya, kalau misalkan nggak dipakai gimana? Nanti kalau misalkan nggak dipakai, jadi gini, ibaratnya kita sehari makan 3 kali. Nah ini kan dipasang ya. Nah jadi makan kita tuh jadi sehari 2 kali. Jadi ibaratnya seperti itulah. Jadi ibaratnya kurang kenyang. Oke, kita konsultasi dulu sama yang punya, apakah mau sekalian diganti untuk spoolnya atau mau diakalin ya. Takutnya si abangnya dananya minim nih kalau misalkan kita main ganti aja. Kita tanya dulu ya, syukur-syukur sih diganti aja ya sepaket. Oke. Oke bang ya, kita sudah konsultasi sama yang punya, katanya diakalin dulu aja, soalnya nanggung bulan. Padahal kan bulan itu jangan ditanggung ya, berat soalnya. Oke, jadi untuk cara mengakalinya, jadi yang ini jangan dipakai ya. Jadi ini tuh sudah ngeground ke sini ya, ke masa. Seharusnya kan ini tidak boleh ya, tidak boleh ngeground. Nanti karena kan ini kebakar, jadi ngeground. Oke, sekarang kita buka dulu. Yang ini kita lepas untuk gulungannya. Lalu kita yang ini sambungin ke sini ya. Mudah-mudahan cuma ini doang, nggak ada lagi. Tapi kalau misalkan melihat dari sini ya, cuma ini doang nih yang gosong nih, jadi nggak ada yang lain ya. Sekarang kita buka dulu, atau kita skip dulu ya, takutnya durasinya kepanjangan. Oke, sudah kita lepas untuk yang gosongnya. Nah ini sudah kita sambung ya, dan perhatikan, mudah-mudahan cuma ini doang ya, jadi tidak ada yang lain. Kalau misalkan ngelihat dari ini di sini doang ya, jadi nggak ada yang lain. Nih di sini doang. Oke. Sekarang kita pasang dulu, mudah-mudahan bagus ya, tidak ada masalah. Kita akalin untuk sementara, kasihan sama si bapaknya atau sama si abangnya. Oke bang ya, sudah kita pasang. Nah sekarang kita tinggal pasangin dan lalu kita tes. Oke bang, kita sudah pasang. Nah sekarang kita tinggal mengetes apakah masih ngeground atau tidak ya. Jadi kalau misalkan spoolnya normal, jadi ini ditempel nih, lalu ini digretin ya. Nah kalau misalkan ada berarti normal. Kalau misalkan ini di gini langsung ada, berarti spoolnya ada bermasalah ya, ada yang kebakar. Nah sekarang kita nyalain setelah melakukan
yang apa yang gosongnya itu tidak kita pakai, jadi yang itu maksudnya yang bagusnya kita sambungin. Jadi yang gosongnya tidak kita pakai, terus kita sambungin. Jadi ibaratnya seperti saya bilang tadi, ibaratnya kita makan sehari 3 kali jadi 2 kali, jadi ibaratnya kurang kenyang ya. Jadi tapi tidak ada masalah bang, aman. Oke, kita nyalain kunci kontak on. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mesin hidup, perhatikan. Nah, ini dia tidak ngeground. Pada saat tadi ini langsung ditempelin, tadi langsung ngeground ya. Ini langsung ngeground, ini tidak. Nah, kalau posisi yang normal begini, perhatikan. Nah, ini ada nih, berarti ini sudah normal. Begitupun yang satunya, sebaliknya. Ini jadi yang satunya sebagai massa, ini yang gratin. Nah, guys, nah berarti ini sudah normal ya, tidak ada masalah. Belum kita pasang, kita tes dulu langsung sekarang ke bagian kiproknya. Oke. Nih, sekarang kita ngetes untuk kiproknya dulu ya, kita buka. Mohon maaf, saya sambil pegang kamera. Oke, untuk kiproknya sudah kita buka. Nah, bisa diperhatikan di sini. Ini dia sudah memakai massa tambahan. Seharusnya kalau misalkan normal nggak usah bang ya, kita lepas aja. Oke, kita lepas ini. Soalnya ini tidak berfungsi atau tidak ini, dikarenakan untuk pengisiannya bagus ya. Sekarang tidak ada masalah. Sekarang kita buka dulu untuk kabel jumpernya ini. Ini di jumper berwarna hitam ya. Hitam ini adalah sebagai massa. Kita lepas saja. Kita lepas dulu ya. Oke, lanjut. Kita sudah lepas untuk massanya ya, massa tambahan. Nah, sekarang kita tes dulu untuk massa bawaannya. Apakah dia terkoneksi apa tidak? Kalau misalkan terkoneksi, jadi tidak usah melakukan penambahan untuk massanya ya. Oke, kita tempel. Nah, ini connect, berarti massanya nyambung. Nah, sekarang kita tes untuk pengisian dan lampu. Atau barangkali abang-abang atau teman-teman belum tahu ya untuk warna dan fungsinya. Di sini ada kabel warna merah. Nah, kabel warna merah ini adalah keluaran dari kiprok ya, keluaran dari kiprok. Jadi yang satu masuk ke apa namanya, kaki melalui sikring ya. Yang satu lagi masuk ke kunci kontak. Nah, lalu yang di sini yang warna kuning ini adalah untuk lampu ya, keluaran dua jadi kiprok. Jadi dia nggak ada langsung dari spool, soalnya dia udah full wave ya. Jadi langsung dari kiprok langsung menuju ke tombol saklar ya, ke tombol saklar yang sebelah kiri, ke saklar dim. Soalnya kan ini lampunya dia langsung menyala ya, jadi nggak ada saklar on off nya, jadi dia langsung ke saklar dim. Terus di sini di bawah sini ada warna putih. Nah, ini kabel warna putih ini adalah untuk pengisian yang dari spool tadi ya, yang dari spool tadi. Nah, sekarang kita pasangin dulu untuk kiproknya. Kita tes dulu untuk lampunya yang pertama ya. Oke, kunci kotak on, starter, motornya hidup. Perhatikan ya untuk kabel warna kuning. Nah, ini lampunya bagus ya. Berarti untuk lampunya ini bagus. Kalau misalkan lampunya bermasalah atau maksudnya kiproknya bermasalah atau spoolnya, jadi bila mana lampu ini ditempel atau lampu depan kita gas langsung mati. Nah, berarti antara dua kemungkinan. Yang pertama kiproknya, bisa juga dari spoolnya. Oke, untuk lampu ini bagus ya, dan massa juga bagus. Untuk pengisian yang dari spool, nah ini juga bagus. Nah, ini terangnya beda ya. Kalau misalkan ini digas atau dibiarin, nanti si lampu bakal putus.
Nah sekarang kita cek untuk pengisian. Nah kalau misalkan ngelihat dari lampu reading ini bagus. Untuk lebih akurat kita memakai multitester yang digital di skala 20 volt DC. Oke. Perhatikan angkanya. Ini mau ditempel ke aki boleh nggak apa-apa, atau langsung ke kiprok nggak apa-apa. Seperti biasa yang hitam ke negatif dan yang merah ke positif. Nah perhatikan di sini menunjukkan 13 volt. Nah kita lihat, biarin saja. Kalau misalkan dia semakin naik angkanya, berarti untuk pengisiannya dia normal kembali ya. Beda dengan kayak tadi. Oke, ini dibiarkan saja. Ini menunjukkan 14,3, 14,2. Sebentar, takutnya belum ini connect, soalnya loncat-loncat untuk angkanya. Nah oke ya, udah connect ya. Cuman yang sebelah sini dia nggak kelihatan nih untuk ininya, untuk gambarnya. Kita tunggu saja beberapa menit untuk memastikan bahwa pengisiannya dia sudah normal kembali. Beda dengan pas tadi awal datang ke sini. Untuk kondisi pengisiannya ini sudah bagus, dikarenakan apometer saya ini agak sedikit error ya, soalnya jatuh ketimpa ini kunci. Jadi sekarang untuk pengisiannya bagus ya, tidak ada masalah, sudah bagus kembali, dan insya Allah motornya tidak bakal mati atau untuk akinya tidak bakal ngedrop lagi. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan dapat kasus yang sama, jadi untuk spoolnya nanti bisa diakalin ya, kalau misalkan dananya minim. Jadi khusus untuk gulungan yang gosongnya, jadi nanti nggak dipakai ya, seperti tadi ya. Kalau misalkan tidak dipakai satu, jadi ibaratnya kalau kita sehari makan 3 kali, jadi 2 kali, intinya kurang kenyang lah, seperti itu. Oke, motornya sudah bagus. Mungkin segitu aja dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan nanti bisa tulis di kolom komentar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.